Kalau misalkan kamu menggunakan air PDAM hanya beberapa kubik saja, apakah dihitung langsung per 10 kubik atau dihargai per kubiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernyataan atau pertanyaan tadi ya. Pertanyaan tadi itu muncul di kolom komentar di salah satu video admin sepertinya yang ini nih ya. Kamu cek aja di sana. Jadi dia bertanya, dia mendapatkan tagihan PDAM itu hanya menggunakan, kalau nggak keliru tuh 4 kubik apa ya, 4 kubikan. Itu dihitungnya langsung per 10 kubik. Jadi ya dia harus bayar per 10 kubiknya, bukannya per 4 kubik yang dia pakai atau per kubik air yang dia pakai. Karena sebenarnya sebagai contoh ya, untuk air PDAM yang admin gunakan, air PDAM Tirtamusi Palembang, itu harga per kubik untuk golongan 2B, admin termasuk golongan 2B, itu per kubiknya 2122 kalau nggak keliru. Untuk rentang dari 1 sampai 10 kubik. Jadi dalam rentang 1 sampai 10 kubik itu harga per kubiknya 2122. Nah, kalau kamu pakai 4 kubik ya intinya 4 dikali 2122 tadi. Kalau misalkan nanti kalau sudah 11 sampai 20 kubik itu harganya beda ya, dia modelnya itu progresif. Jadi ada rentang harganya. Sedangkan beliau ini dia bertanya justru ketika hanya menggunakan 4 kubik langsung dikenakan per 10 kubiknya, bukan per kubiknya. Langsung 10 kubiknya. Apakah perhitungannya seperti itu? Ya, admin juga termasuk pelanggan baru ya PDAM khususnya di perumahan ini. Tapi kalau di perumahan sebelumnya ya sudah lama menggunakan air PDAM. Dan selama itu juga admin nggak terlalu merhatiin sih, karena ya pada saat itu masih kecil ya, masih bocil-bocil ya. Taunya orang tua bayar, atau pada saat admin sudah dewasa itu sebelum nikah, itu admin langsung bayar aja ke loket. Pada saat itu loket ya, belum ada internet. Internet itu masih baru-baru ini. Masih pembayaran kebanyakan loket pihak ketiga atau langsung datang ke loket PDAM, itu tahunya langsung bayar aja per bulan ini pakainya berapa, ya tahunya bayar seperti itu. Nah, pada saat sudah tinggal di perumahan sendiri, itu pada saat pemasangan PDAM, jadi admin mau nggak mau harus belajar ya, dia cara penghitungannya berapa, penagihannya tanggal berapa ya, dan macam-macamnya. Salah satunya adalah tarif tadi. Jadi contohnya admin pada saat baru selesai pasang PDAM di perumahan ini, itu mau nggak mau memang harus atau diwajibkan bayar per 20 kubik pertama. Penjelasannya sudah admin bagikan di pojok kanan atas ya soal ini. Jadi mau nggak mau memang admin pelanggan baru di perumahan itu wajib bayar 20 kubik pertama. Jadi di 20 kubik pertama kita bayar, itu jadi dalam rentang 0 sampai 20 kubik itu admin sudah bayar di awal. Nah, pada saat di bulan ini kalau nggak keliru itu bulan Agustus ya, bulan Agustus atau bulan Juli ya, bulan Juli tadi pembayarannya di bulan Agustus ini itu ternyata sudah lewat dari 20 kubik ya, sudah lewat. Jadi 20 kubik sudah lewat dan terhitung admin sudah menggunakan 3 kubik. Jadi totalnya dari 20 kubik awal ke 23 kubik. Jadi admin menggunakan 3 kubik dalam 1 bulan itu. Kok kenapa bisa 3 kubik 1 bulan? Itu karena admin menggunakan air hujan. Ya, menampung air hujan. Jadi air PDAM itu digunakan hanya pada saat sudah lama nggak hujan aja atau musim kemarau aja. Sehingga ya untuk rumah tangga ya di rumah ini tuh air PDAM nggak terlalu banyak digunakan. Karena sudah lama ya. Admin sudah 7 atau 8 tahun di perumahan ini dan baru masuk air PDAM, jadi instalasi untuk air hujan itu sudah mateng. Jadi intinya admin juga penasaran, jadi admin cek dan berhubungan juga dengan pertanyaan beliau. Jadi admin dapatkan di tagihan bulan Agustus ini, ya bulan Juli tadi, kemudian dibayar di bulan Agustus ini, ternyata admin memakai 3 kubik tadi ya. Dan setelah admin amati harganya itu yang awalnya admin biasanya tiap bulan itu bayar beban aja. Karena ya tadi mau nggak mau di awal sudah diwajibkan untuk bayar 20 kubik. Jadi dalam rentang itu admin kebanyakan pakai air hujan dan beberapa kali pakai air PDAM, dan ya dalam jangka sebulan itu pakai 3 kubik. Admin cek itu ternyata ya dihargai cuman per kubiknya aja. Jadi biasa admin bayar beban itu 14.000 sekian gitu. Kita bulatkan aja 15.000 ya, 14.300 atau 14.400 lupa admin per bulannya itu. Tapi karena admin sudah lewat dari 20 kubik, kemudian menggunakan 3 kubik, bulan ini admin bayar Agustus ini itu di 20 ribuan.
Dan admin cek untuk tarifnya tadi untuk pelanggan 2B itu memang 2.122 tadi dikali 3 ya totalnya jadi 6 ribuan. Nah 6 ribuan ditambah dengan 14 ribuan itu jadinya 20 ribuan atau 21 ribu lah kita bulatkan. Dan ya bener, jadi dihitungnya per kubik ya, bukan per 10 kubik. Jadi dalam rentang 1 sampai 10 itu admin masuk dalam kategori itu dan bayarnya per kubik. Jadi per kubiknya 2.122 ya, kalau admin menggunakan 3 kubik dalam sebulan itu dikali 3 jadinya 6 ribuan. Ditambah dengan beban tadi, abodemen beban yang kamu pakai nggak pakai wajib bayar ya, beban itu dia ditambah 14 ribuan totalnya jadi 20 ribuan atau dibulatkan jadi 21 ribu. Jadi kalau kamu nemuin kok di harus bayar per 10 kubik bukan per kubiknya, bisa kamu tanyakan ke petugas atau langsung datang ke loketnya, atau mungkin bisa kamu cek di surat perjanjian pada saat pemasangan PDAM, karena yang di tempat admin ini jelas ya, dia per kubiknya harganya berapa, kamu masuk golongan berapa. Jadi dihitungnya tuh per kubik bukan per 10 kubik karena rentang tadi. Ya, untuk di kota lain admin kurang tahu pasti ya peraturannya seperti apa. Tapi di tempat admin di kota Palembang peraturannya seperti itu. Hitungannya per kubik, ada abodemen dan hitungannya progresif. Jadi misalkan 1 sampai 10 itu ada harganya, 11 sampai 20 itu ada harganya. Dan kalau dari 20 ke 30 kalau admin nggak keliru ada harganya, atau sudah ini ya loss harganya. Ada harga fixnya seperti itu. Tapi intinya kalau kamu pakai 3 kubik, 4 kubik seperti yang dipertanyakan itu ya tetap hitungannya bukan per 10 kubik tapi per kubik harganya. Tapi ya tadi untuk lebih lengkapnya bisa kamu tanyakan ke petugas yang nyatet biasanya di pertengahan bulan, atau langsung datang ke loket atau langsung telepon call center lah ya. Sekarang enak sudah online, bisa kamu tanyakan soal ini. Itu aja untuk video kali ini, semoga menjawab pertanyaan kamu atau mungkin beberapa dari kamu ada yang mengalami hal demikian. Semoga bisa terjawab, atau mungkin kalau kamu mau berbagi pengalaman soal bahasan kali ini yang terkait, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!